lihat saja. Yang paling bikin aku penasaran, ini cuman Popol sama Selenanya sekuat apa sih? Semahal apa sih? Aku penasaran banget sih. Itu agak sedikit gambling juga nggak sih? Early game-nya, mereka agak all in di early game. Kalau ternyata berantakan, itu responnya seperti apa? Itu yang aku penasaran juga tuh. Iya, menarik jadinya. Oke, kita lihat aja pertarungan Rebellion Asminai melawan PUBG Sport. Siapa yang akan memenangkan pertandingan? Langsung loncat aja ke Land of Dawn. Iya, itu dia. Lihat dua player langsung bergerak di area mid. Sementara itu, biasa, trap dipasangin dulu untuk membantu jungler mereka bisa mendapatkan farmingan jauh lebih cepat. Oke, kita lihat saja pertarungan yang bisa potensinya game terakhir. Kalau PUBG Sport mendapatkan poin, tentunya Riacho dan kawan-kawan akan membuat pertarungan ini lebih sengit lagi. Kita lihat saja. Enggak, terakhir ngeliat, wow, ada first blood yang memang dibantu oleh Selena. Ini dia, dua summoner bersatu, Pak. Level 1 ini. Dua summoner bersatu, masalahnya capek, Pak. Terang banget match mereka untuk dari map mereka. Ya, tapi aku gak expect di level 1 Benar, sebenarnya. benar-benar, dan bahkan Kevin sih membuang spell loh. Oke. Gila. Ya pasti itu untuk menambahkan attack speednya, nambahin lifesteal-nya pula. Tapi apalah daya, masih tidak bisa. Untuk sekarang Kevin sih sudah hadir kembali Riezo. Makan lele dulu karena trapnya sudah ia tabrak. Ini jungle-nya udah dimakanin, bahkan di bagian atas Bravo menjadi bulanan dua member dari Rebellion masih bisa kabur dengan sprintnya. Dan bisa lagi. Ada sprint di Turtle, ini salah satu informasi penting juga sebenarnya. Tapi jangan lupa nih, natural objective dikontrol sama Balmond gitu kan, yang lethal counter retribution. Tetap aja sih kalau Esmeralda nggak ada sprint, secure tetap ke arah Pops menurut aku ya untuk netralnya. Yap. Kevin sih di bawah. Biasanya untuk kali ini akan menahan terlebih dahulu. Benar. Go away lagi. Kan? Puppetnya ya. Puppetnya dikeluarkan ya, untuk ultimate-nya masih belum ada karena masih level 3. Masih nyari empatnya dahulu, tapi tentunya Lolita masih membantu. Di bagian atas Walrus menerima damage little, counter sudah dikeluarkan, belum mampu men-take down seorang Walrus, tetapi di saat yang bersamaan Turtle hadir di Land of Dawn. Yap, di bawah tuh coba lihat udah mulai rame tuh, coba lihat Popol yang gupanya seperti ya udah mendapatkan sebuah ancaman, tapi dengan kali ini kita ada sedikit perubahan dan juga pergerakan yang dilakukan. Turtle lah yang akan menjadi tujuan dari masing-masing player. Mirroring mungkin menjadi jawabannya Rebellion Sinai melihat rotasinya lagi kalah banget. Cuman gak terlalu agresif juga Rebellion Sinai, tertinggal dari rotasi tampaknya di sini, Lim. Benar, karena pilihan dari Pops terlalu banyak sih menurut aku. Kontes ke arah objektifnya dia punya Balmond yang kita tahu lah kuat banget gitu kan. Esmeralda juga bisa lah untuk nge-zoning di awal walaupun gak ada sprint. Tapi kalau misalkan mereka terlalu gampang dilepas juga, tiba-tiba taunya nggak diambil terus di mirroring, itu PR juga buat dia. Jadi objektifnya bisa dikuasain jadi. Nah lo untuk purple buff-nya masih berhasil diamankan oleh Walrus. Masalahnya tadi Ikino di area purple, di area turtle dia nggak ngunain retry-nya loh. Iya, Dia pakai lethal counter aja sih. Barusan ada kontes yang terjadi, berarti selamat lah sudah untuk purple buff ini berhasil diamankan oleh Walrus. Ini pelan-pelan PUBG Sport ngekek. Oh, di bagian bawah Kevin C dengan go-away-nya tidak mampu survive. Nicholas hampir saja meng-cancel Mew Blast-nya. Tapi lihat follow-up damage-nya, Julian masuk, Riesco. 1 HP tidak bisa di-take down begitu saja. Dua member untuk kosong. Waduh, Popol kalau udah menang dari sisi lane-nya, udah pasti akan sangat mendominasi. Dan barusan ada combo yang terjadi lewat 3 player yang begitu baik. Stanley. Lalu terlihat ada Selenanya tadi yang memang digunakan oleh Speechless plus Paymac yang dengan Popol yang kupanya, ya udah, mau apa lagi? Kelar, Pak, kelar. Bahaya sih memang, apalagi kalau kita lihat dari emblemnya, weapon master ini dari Baymax juga otomatis. Kalau dia fade di awal, dia banyak gold di awal, itemnya jadi makin susah lagi, dominasinya susah untuk dihentikan. Sementara kalau kita lihat compare dengan adanya Kevin C dengan emblem marksman-nya, physical attack dan juga full movement speed. Menurut aku kalau memang di mid game mungkin ya dari Kevin C masih bisa, tapi kalau di late game agak sulit sih. Ya, benar-benar itu yang harus diperhatikan ya. Jangan terlalu tertinggal lah judulnya sebenarnya dari Kevin Z. Cuman masih tampaknya agenda fokus di bagian bawah. 2 melawan 2, Roamer dan Gold Laner bersatu masih di menit yang keempat. Ini benar-benar Rebellion Sinai sebenarnya kecekek ya. Lihat, purple buff-nya udah diinvasi, nggak ada jawaban. Ya, gak bisa mendekat. Dan ini mapnya dari PUBG sangat terang dan mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa player, namun masih gagal. Dan barusan ada Inspire yang dikeluarkan oleh Kevin, yang dikeluarkan oleh Melissa, bisa Roam dikeluarkan
controlnya diambil lagi di bawah. Ada serangan yang mereka lakukan, tapi dengan Popoleng Kupa setidaknya mereka bisa memperlebar jarak yang mereka punya, mengusir mundur sedikit demi sedikit agar pemain dari Rebellion Sinai bisa pulang. Sulit sekali untuk Rebellion Sinai membuat play. Netral objektifnya dikontrol, bahkan purple jungle-nya diinvasi. Oke, Saeb di bagian tengah di sini melakukan setup. Akankah dikomit ke arah Stanley yang bisa ada flee-nya? Tentunya cukup nyaman. Agak sedikit waste move, tetapi balik lagi Rebellion Sinai tidak bisa berbuat banyak di bagian bawah. Balmond sudah mulai bergerak agresif, mungkin targetnya ke arah Kevin Z. Cuman Rietso di sini membuka map. Kita lihat. Yap, web Ikinonya cukup pede sendirian. Abyssal Arrow dari jauh. Memang ngebait aja ya Balmondnya ya. Ya, dan ini Kevin sih menurut aku dengan Electro Flash-nya agak susah nggak sih? Biasanya ke arah weakness finder gitu kan. Jadi ada efek slow-nya. Biar orang tuh gak gampang kabur Yap. dari ISMU-nya. Cuman dengan ini, dengan Electro Flash menurut aku gimana ya? Agak sedikit unik lah ya. Oke, dia ingin menambahkan lagi pergerakannya mungkin setelah beberapa base attack kan juga movement speed bertambah. Atau ntar mau ditambahin lagi dengan item jadi makin tambah dan tambah lagi kan. Lepas landas. Iya, take off dia. Lah, kok terbang. Serem juga ya. Oke, kita lihat kembali ke game Ikino. 2 kali tadi dia udah melakukan invasi, satunya berhasil. Tampaknya di sini Ikino dengan retribution yang masih standby, dia tidak mau terlalu maksa, disiplin gaming aja. Dan ya, reset. Paps tahu mereka lagi in the lead, kontrol banget 3000 dan bahkan satu struktur di bagian bawah sudah hancur. Paps masih sangat memegang pertandingan, tapi di bagian atas tampaknya 2 melawan 1. Yep. Bravo tidak bisa bertahan. Oke, Esmeralda sepertinya mendapatkan satu sisi mungkin dari Gen Enhance yang membuat dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa mengeluarkan Frostmourne Shield-nya, Stardust Dance-nya, dari paling Starman yang dia punya, hingga membuat dirinya gak ada tambahan lagi dari shield darah begini. Ya udah, gas habis oleh 2 orang tersebut. Dan sekarang Turtle nongol lagi, sulit sih mau kontes semua. Habis. Sulit. Paling nggak dia dapetin outer turret di bagian top lane tadi. Itu yang paling benar. Abyssal Arrow connect ke arah Walrus dan bahkan Speechless menjadi sang eksekutor. Saya menjadi flanker. Coba dengan spell-spellnya, tapi lihat hit berkena Abyssal Arrow dan dengan Mew menelasnya tidak mampu melakukan counter setup. Rebellion Sinai terhilang 2 member dan tampaknya Kevin Sim menjadi bulan-bulanan warga kali ini. Destroy turret dan bahkan 1 member hilang lagi. Saya berusaha kabur, tidak mampu. Baymax unstoppable diamankan dan lihat struktur di bagian tengah bontak menyisakan base turret. Wah, Ini belum menit ke-8 loh. Inner di area center mereka hancur. Wah, ini rugi banget ya, rugi-ruginya loh untuk Rebellion Sinai. Iya, setupnya tadi sayang banget gagal dari Riezo ya. Numenon Blast-nya udah bagus. Tadi pakai flicker juga, tapi ternyata sebelum dia flicker udah kena gigit ya sama Baymax, jadi udah ke cancel dari Numenon Blast-nya. Tapi nggak bisa di stopin tuh flickernya, jadi mau nggak mau dia tetap flicker ke depan walaupun Numenon Blast-nya nggak ada. Dan ya dengan 2 turret bahkan ini invasi dari Vision-nya akan lebih diunggulin lagi. Udah sekarang Purple Pup-nya udah main langsung digetok begitu aja. Gak bisa lagi mau ngapa-ngapain lagi untuk Ikino aja. Susah, Pak. Untuk Walrus-nya udah gak bisa lagi masalah. Plus tadi dengan ada Inspire yang dikeluarkan pula, ada Go Away yang dikeluarkan. Dan ingat, Go Away mungkin bisa menahan dari beberapa hero melee. Cuma kalau memang ditembusin oleh Selena kayak begitu tadi, ya masuk juga damage-nya. masuk banget. Dan lihat kalau dilihat dari segi item sebenarnya nggak ada yang terlalu signifikan ya, Lip. Ya, Windtalker untuk Baymax ya, karena dia dapetin attack speed untuk mukul objektif mungkin ke arah turret nantinya, dan dia sebagai follow up juga gitu kan, jadi bukan yang mandiri-mandiri banget. Sementara kalau kita lihat dari Melisanya, Windtalker dan juga Berserker Fury, dari damage-nya sebenarnya udah ada, tapi space-nya dapat atau enggak nih? Ya plus sayang banget ya, kenapa dia tidak bawa Weakness Finder? Unik ya, Iya, punya playstyle yang menarik. efek slow dari Weakness Finder itu kan gede banget ya. Berasa. Dan itu pun bisa membuat hero lawan tidak punya Momentum. attack speed pula gitu. Benar. Jadi sangat-sangat berguna sekali. Oke, tapi ini ada pilihan dari masing-masing player. Oke, ini adalah strategi mereka. Iya benar banget. Lord sudah hadir di Land of Dawn. Rebellion Sinai masih tertinggal hampir 6.000 gold tampaknya. Dan bahkan ruang geraknya dengan struktur-struktur yang sudah dihancurkan oleh Paps Esport. Benar-benar sempit, Pak. Benar-benar sempit pergerakan dari Rebellion Sinai. Paps, mereka menggunakan waktunya. Tidak mau terlalu gegabah juga untuk komentar Lord. Mau melihat situasi dan informasi dari Rebellion Sinai. Lokasinya, kita lihat. Akankah ada terjadi fight? Waduh, sampai Stanley juga udah langsung bikin sebuah barikade dari situ. Siapa yang mau mendekat dengan ada satu ingin Overton, tapi terkena Julian. pula. Julian ini adalah target utama mereka. Sedikit lagi dan hampir saja Walrus bisa langsung ditumbangkan. Namun Stanley harus pergi dari area tersebut. Tidak ada
satu player pun yang berhasil diambil dari Rebellion Sinai, tapi Lordnya menjadi milik mereka. Ya, PUBG Sport di sini benar-benar main objektif. Hampir saja tadi Walrus sudah tertangkap. Namun tampaknya masih cukup dengan skill resource yang dimiliki untuk kabur dan tentunya backupan. Lord ini, apa yang diincar PUBG sebenarnya, Lee? Kalau misalkan kita lihat sebenarnya mereka yang penting jaga tempo ya. Itu satu. Jaga tempo jangan sampai momentumnya tuh pindah. Kalau misalkan kita melihat momentum yang tiba-tiba RBL pegang dengan hero-hero dia, menurut aku chance-nya tuh masih ada. Kayak defense high ground-nya juga masih kuat sebenarnya. Tapi kalau misalkan memang nggak pindah momentumnya, bakal susah buat Rebellion. Oke. Lagi dan lagi. Belum bisa menembus. Cuman untuk Valentina sendiri agak pusing juga, Pak. Lethal counter doang kan yang paling efektif Nah, lah ya. benar. Yang bisa diambil kan. Ini benar-benar dengan hero-hero ini siapa yang dia? Draftnya ini PUBG sudah 5 steps ahead kayaknya ya. Itu Dengan makanya tadi Valentina dikasih, Pak. sengaja, iya mereka Sok, udah ambil tahu. sok, Iya, udah tahu. Oke, kita bisa dapetin Popol, ultinya nggak bisa. Selena ultimate-nya nggak ada impact-nya sama sekali. Ini benar-benar dari segi draft tuh udah terbaca dan bahkan udah dipersiapkan dengan matang dari PUBG Sport. Dan Rebellion Sinai kali ini masih terkurung. Hampir perbedaannya sekarang 10.000. Udah makin sulit sih untuk keluar-keluar. Benar-benar harus mengandalkan mungkin blunder dari PUBG. Walaupun kalau dihitung dari late game ya, sebenarnya kalau late game Rebellion kuat juga loh. Dia punya high ground defense Melissa gitu Iya, kan. Dia Melissa, punya Dit juga yang memang sebenarnya clear minion lumayan cepet lah. Belum lagi ada Saeb yang manjangin minionnya juga bakal makin gila lagi semakin akhir. Tapi kalau kita compare asuransi late game dari PUBG itu menurut aku malah cuman ke arah Baymax yang memang powernya juga makin berkurang semakin lamanya game berjalan. Itu yang mungkin menjadi PR kali ya, dari PUBG Sport. Ya, dipaksa sih. Harus sedikit dipaksa, oke. Ini masuk menit 11, hampir menit 12. Mereka harus mau nggak mau nih dari PUBG. Main objektifnya harus jauh lebih kenceng lagi. Karena mereka sudah sangat terbaca dari masing-masing hero. Bahkan dari Kino sendiri untuk di area late ya. Hanya lethal counternya yang ujung-ujung bisa diandalkan gitu. Untuk Cyclone Sweep-nya kemungkinan besar tidak akan begitu berasa lagi. Kan jadi badan doang di depan Iya. karena dari build-nya juga Kerselmat, Radiant Armor dan Antiquiras memang full defense gitu kan untuk jadi frontliner. Sementara kalau kita melihat dari frontliner yang dimiliki sama RBL sendiri, dia punya Lolita yang udah punya Athena Shield dan mengarah ke arah Dominance kali ini. Ini perbedaan juga kan, Kevin Z dan juga Baymax itu dari masing-masing marksman-nya juga ada perbedaan. Untuk Kevin Z, dari penggunaan Melisanya, apabila dari Mayas on You-nya udah dikeluarkan, kena satu area itu kan 5-5-nya juga bisa kena damage-nya. Dia hanya cukup menembakkan untuk memberikan satu damage ke arah dia menjauh aja, dia tembakin ke minion aja juga 5 orang yang lain bisa kena. Kalau memang di dalam lingkaran yang dia punya, berbeda dari Popol dan Kuba. Ya, kita lihat saja. Kagura yang aku menarik ya, melihat item Kagura dia pede banget untuk nge-build Holy Crystal. Iya, dia butuh damage, butuh banget damage. Butuh banget. Dan sebenarnya Kevin Z atau Julian bahkan Walrus yang ada item defense kena Holy Crystal dari Kagura aja tuh bocor loh, Pak. Remuk, Pak. Kita lihat aja seperti apa nanti impact-nya, karena Bravo sekarang berhasil untuk mendorong. Ada 4 player sekaligus dipukul mundur, Pak. Ini nggak tahu ada berapa source skill langsung dikeluarkan, tapi Konsel coba lihat Stanley gagal untuk bisa langsung membegal di bagian belakang, tapi Riezo mendorong mundur kembali ya. Abyssal arrow-nya kena kah? Tidak, ada lele terbang tadi. Sangat beruntung di mana Rebellion Sinai mendapatkan tidak kok ada korban jiwa. Dia berhasil kabur yang tadi sebenarnya kalau lihat posisinya agak sedikit awkward, cuma dengan Lord ini Lim, mampukah Ups end the game? Ya, dan kalau objektifnya pasti dapat sih, karena Lordnya kan nabrak nih. Ya kita tahu lah Popol, dia fokus aja objektif gitu kan. Jadi menurut aku objektifnya dapat, tapi kalau end game menurut aku masih belum sih harusnya ya, harusnya. Melisanya kalau memang bisa mendapatkan position yang baik ya, dia pasti akan bisa menjadi satu background yang cukup baik. Sementara itu dari Speechless di bagian belakang, kemungkinan untuk Abyssal Arrow-nya akan segera dilemparkan karena sudah mulai berkumpul. Kita lihat saja, ada satu lagi Nume 11 langsung dilompat dengan satu paling Starmo, tapi cukup berbahaya. Stand lainnya berhasil kabur ke bagian belakang dengan flee yang dia punya. Belum ada satu player pun yang tumbang. Abyssal Arrow dilemparkan kembali. Satu wave minion masuk di bagian atas, satu wave minion masuk di bagian tengah. Again and again, lethal counternya dikeluarkan pula. Tapi coba lihat Kevin G sepertinya udah bisa memberikan damage yang begitu maksimal. Hanya saja, hey, terkena Abyssal Arrow lagi yang dilemparkan Taeyong. Tadi udah terbang. Sakit banget loh. Belum jadi Divine Glyph tadi ya. Udah sakit. Ini baru jadi gimana tadi kalau misalkan kena ke badan Walrus. 2 base turret hancur dengan Lord yang sudah di enhance dan 1 base di bagian atas hampir hancur. Ini benar-benar untung untuk PUBG
PUBG Esport dia juga tidak mau terlalu gegabah. Tadi mancing-mancing cari fight, gak dapat opening yang dalam notabene bagus, gak apa-apa. Dia mundur clear jungle dan melakukan setup lagi. Yap. Sebenarnya timing tadi counter initiate dari Riezo ya yang kurang baik tadi. Karena domain luasnya belum mau meledak, tapi udah flicker sehingga ngasih Baymax tuh untuk bereaksi. Sehingga flickernya juga dipakai defensif, akhirnya malah nggak ada inisiatif yang bagus. Dan ditabrak balik, itu dia yang tadi mengerikan banget. Nah lo udah Popole Kupa udah kayak begini, sekali gigit aja sama kupanya. Rontok Pak, sampai pondasi-pondasinya yang udah kagak kelihatan Pak. Makanya nggak bisa tumbuh lagi ya Pak Pur. Fondasinya udah hilang soalnya. Fondasinya udah roboh. Fondasinya roboh. Oke, PUBG Sport 10.000 net worth di menit yang ke-15. Ini Rebellion Sinai di atas kertas sulit banget tampaknya ngembaliin pertandingan. Tapi kalau menurut tim masih bisa. Itemnya Lim, apa yang berubah? Mungkin defensive item dari Saeb ya. Dia udah punya Dominance Ice, dia udah punya Athena Shield. Dia bisa nahan damage dari Kagura mungkin. Tapi kalau digabungin sama Speechless, nggak tahu, kayaknya masih bisa dikit lah ya. Bisa ketahan dikit. Cuman kalau misalkan dia harus ngasih damage juga, menurut aku itu nggak bisa. Karena kalau kita lihat frontliner, Esmeralda, Bravo, dia udah punya Blade Armor, punya Oracle Dominance. Ini nggak akan mundur di gebuk Pakito. Dan dia bisa ngezoning yang lainnya lagi. Jadi space dari Saeb sendiri dia bener-bener sulit untuk ngedeal damage. Fokus ke arah frontliner doang. Ya. Dan dengan deretan kayak begini ya, kalau memang mau ekstrim, dari Kevin C-nya bisa aja menggunakan satu concentration untuk memberikan efek slow loh Pak. Cuman masalahnya ada beberapa Blade Armor, berarti dia juga butuh Asklaw loh di sini. Dan ini dia dilema lagi loh jadinya kan. Jadi mau nggak mau ya udah fokus damage aja ujung-ujungnya, fokus attack speed karena dia udah punya DHS pula tadi, karena tebel-tebel kan lawan ini akan menjadi sebuah keuntungan pula untuk dirinya. Kita lihat aja Asklaw akankah dibuat, karena mau nggak mau Kevin G sangat butuh hal tersebut loh. Dengan adanya perebutan yang terjadi, Lolitanya tidak akan bisa bertahan dan mereka bersiap untuk bisa melakukan penyerangan, di mana untuk kali ini Balmonnya sendirian aja berada di area loh. Itu tadi kalau ngeliat minimap, Esmeraldanya tuh zoning 2 member loh. Bahkan berhasil mencicil seorang Kevin Z yang notabene damage dealernya dari Rebellion Sinai. Dan bahkan Riezo tadi agak sedikit offside, terlalu overextend. Ya, kena stun sana sini tentunya menjadi target yang cukup enak untuk Paps. Dan bahkan Waduh, ya, itu stand lainnya hampir loh Pak. Sakit banget. berasa juga tuh ya. Aduh, ini dengan Lord kali ini base-nya udah terekspos, ini bisa banget Paps nge-end. Harusnya bisa sih, yang penting Lordnya tuh masuk ke lingkaran base aja. Yang penting manipulasi wave-nya juga bener Pak. Iya, Harus kayak- 3 lane masuk. Betul, dan Popole Kupa kita lihat fokusnya seperti apa. Akan ke hero Harusnya enggak sih, Pak. atau ke base? Kita lihat aja. Harusnya ya. Tapi kalau beda kasus kalau Lordnya nggak masuk ya. Yap. Kayak Lordnya ditahan di depan. Pertanyaannya, siapa yang kuat tahan depan Lord ini dengan damage yang goldnya tuh beda 10.000 lebih. Oke, kita lihat Lordnya berhasil masuk, sementara Popole Kupa udah langsung diaktifkan aja, di mana Kupa udah mulai mengamuk, tapi Stanley terkena damage begitu menyakitkan. Bisa langsung dikeluarkan, Weblasnya udah kena pula, tapi Walrusnya udah langsung down begitu saja. Terlihat ada satu player, namun di area yang berbeda. Balmonnya Immortal yang pecah, dia masih bisa bangkit kembali, dan juga double kill tidak didapatkan. Dan sepertinya kemenangan kali ini akan berhadir untuk Pub, di mana sedikit lagi dan base-nya pun down 2-0 tanpa balas. Luar biasa